Timnas Indonesia di era Sintayong dengan era Simon McManamy sangat menarik untuk dibahas. Ada 6 perbedaan yang sangat mencolok ketika kedua pelatih asing tersebut menangani skuad Garuda. Simon McManamy dipercaya melatih Timnas Indonesia pada 2018. Saat itu, ia dipercaya menangani skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2022 yang dihuni Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Tapi perjalanan Simon McManamy tidaklah mulus. Dalam 5 pertandingan yang dijalani, pasukan Garuda tidak pernah merasakan kemenangan. Pada 6 November 2019, PSSI memutuskan untuk memecat Simon McManamy dari bangku kepelatihan, dan posisinya digantikan dengan mantan pelatih Korea Selatan, Sintayong. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia berhasil memungut 1 poin dari 3 laga yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Jadi setidaknya Opa 1 ini lebih baik ketimbang Simon McManamy, meskipun kedua ahli strategi ini sama-sama gagal merasakan kemenangan. Jadi bagaimanakah letak perbedaan antara Sintayong dengan Simon McManamy? Satu, karir kepelatihan. Karir kepelatihan Sintayong dan Simon McManamy bisa dikatakan sangat berbeda. Hal ini bisa dilihat dari tim yang pernah ditangani mereka. Simon tercatat pernah melatih Haywards Heads FC, sebuah klub amatir di Inggris setelah lulus kuliah. Lalu dia menjadi asisten pelatih tim amatir Worthing FC di Inggris. Setelah itu, Simon tiba-tiba langsung menjadi pelatih kepala timnas Filipina di Piala AFF 2010. Kemudian, dia pindah melatih klub Vietnam, Dong Tam Long An. Dia melatih di sana selama 2 tahun. Simon melanjutkan karir kepelatihannya dengan melatih klub-klub Indonesia seperti Mitra Kukar, Pelita Jaya, Bayangkara FC, hingga puncaknya melatih timnas Indonesia. Sintayong sendiri tercatat pernah melatih Songnam FC dan mendapat juara Liga Champions Asia 2011. Sintayong juga pernah menjadi asisten pelatih Brisbane Roar di tahun 2005 hingga 2008. Kemudian, Sintayong menjadi asisten pelatih timnas Korea Selatan di tahun 2014. Sintayong juga menangani timnas Korea Selatan U23 dan U20. Sintayong menjadi pelatih timnas senior Korea Selatan di Piala Dunia 2018 di Rusia. Dia membuat kejutan setelah mengalahkan timnas Jerman dengan skor 2-0. Dua, usia pemain timnas Indonesia. Simon McManamy dikritik banyak pihak karena saat itu memanggil pemain gaik yang sudah menurun performanya untuk timnas Indonesia. Beberapa nama pemain gaik tersebut misalnya Ricardo Salampessy 35 tahun, Justinus Pae 35 tahun, Ruben Sanadi 32 tahun, Alberto Gonçalves 38 tahun, dan Ahmad Jufriyanto 32 tahun. Nama Justinus Pae menjadi nama paling mengejutkan. Apalagi ketika Justinus Pae menjadi starter di laga melawan Malaysia yang sangat jelas speednya kalah jauh dengan winger Malaysia. Berbeda dengan Simon, Sintayong bisa dibilang berani memotong 1 hingga 2 generasi. Banyak pemain yang masih berusia emas tidak dipanggil lagi di timnas Indonesia. Sebut saja Zulfiandi, Muhammad Hargianto, Febri Haryadi, Diki Fajrin, Hansa Mujama, dan lain-lain. Padahal nama-nama itu adalah andalan Luis Milla di periode sebelumnya. Sintayong lebih memilih pemain muda seperti Asnawi, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Rahmat Irianto,
Pratama Arhan, Hernando Ari, Dewangga, Sadil Ramdhani, Rizky Ridho, hingga Marcelino Ferdinand untuk mengisi timnas senior Indonesia. Tiga, pemilihan pemain keturunan. Di era Simon, pengambilan pemain keturunan didasarkan performa mereka di Liga Indonesia saja. Sebut saja Victor Igbonivo, Beto Gonçalves, Octavio Dutra, dan Greg Ngokolo. Berbeda dengan era Sin yang mengambil para pemain keturunan yang berkiprah di luar negeri dan banyak yang masih berusia muda. Sintayong rela terbang langsung dan menyeleksi satu persatu pemain yang akan diambil sebagai WNI. Empat, pola makan pemain. Pola latihan Sintayong dan Simon McManamy juga berbeda. Sintayong terkenal sangat ketat untuk urusan makanan untuk pemain timnas Indonesia. Beberapa pemain timnas bahkan ada yang terbuang hanya karena masalah makanan. Misalnya Hansa Muyama yang sampai sekarang tidak pernah dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia lagi. Berbeda dengan Simon yang kurang memperhatikan pola makan para pemain. Simon McManamy tidak terlalu ketat dalam mengatur pola makan pemain timnas Indonesia. Tentu ini berdampak pada kebugaran dan ketahanan fisik para pemain. Lima, kedisiplinan pemain. Sintayong yang terkenal dengan kedisiplinan yang tinggi untuk pemain timnas Indonesia. Bahkan Sintayong tidak segan menembak pemain yang indisipliner. Tercatat ada beberapa pemain indisipliner yang ditembak Sintayong dari timnas seperti Nur Hidayat, Serdi Vano, Yuda Ferbian, dan lain-lain. Bahkan Serdi Vano langsung ditembak hanya gara-gara telat bangun sebelum terbang untuk TC ke Kroasia. Hal ini membuat para pemain timnas Indonesia sekarang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Hal ini juga yang membuat suasana ruang ganti timnas Indonesia lebih baik karena pemain yang indisipliner tidak ada di dalam timnas Indonesia. Enam, raihan prestasi timnas Indonesia. Jika membandingkan keduanya, hal itu bisa dilihat dari hasil yang ditorehkan selama menjadi juru racik di tim Merah Putih. Simon menukangi timnas Indonesia sejak Desember 2018 dan tidak banyak memberikan kontribusi berarti. Hanya 11 bulan berkarir, Simon gagal membawa timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia 2022. Performa timnas Indonesia bukannya naik, malah dianggap menurun oleh banyak pihak. Di mana penurunan peringkat Indonesia dari 159 ke 173 adalah kemerosotan prestasi bagi bangsa besar ini. Sementara Sintayong bergabung sejak akhir Desember 2019 lalu. Dalam waktu singkat, ranking timnas Indonesia berhasil naik jauh berkat tangan dinginnya. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu juga menjadi aktor penting dalam membawa Indonesia melaju ke final AFF 2020. Selain itu, Sintayong berhasil membawa medali perunggu di SEA Games 2021 untuk Indonesia. Lolos ke semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya, dan puncaknya mengantarkan Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kamu video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya.